Perkenalkan, Ana Payas, Ketua Project Sosiopreneur. Hmm. Hari ini kita akan mempresentasikan mengapa kita menjual barang-barang dan menjelaskan sedikit apa itu kanker. Hmm. Apa itu kanker? Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata-kata kanker. Penyakit kanker dikenal sebagai penyakit kronis mematikan yang sulit disembuhkan. Tak Hmm. jarang, seseorang yang divonis sakit kanker menganggap penyakit ini merupakan akhir dari hidup. Padahal, fakta kanker yang sebenarnya adalah penderita kanker memiliki harapan besar untuk sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Hmm. Tipe-tipe kanker yang dialami oleh kebanyakan anak yang di YKKI. Mungkin sudah banyak tipe yang sudah ada dijelaskan di web YKKI. Mungkin Ana hanya bisa menjelaskan 3. Hmm. 1, kanker darah atau nama latinnya leukemia. Hmm. Leukemia adalah jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak-anak. Beberapa gejala awal yang sering ditemukan antara lain pusing, cepat lelah, rewel, nafsu makan turun, berat badan turun drastis, demam atau pendarahan yang tidak jelas sebabnya, nyeri tulang dan pembengkakan perut. Oke. Kedua, yaitu kanker ginjal atau namanya tumor Wilms. Tumor Wilms adalah jenis kanker ginjal yang sering dijumpai pada anak. Jenis kanker ini ditandai dengan kencing yang berdarah, bisa teraba bila ukuran sudah besar. Biasanya diketahui saat anak dimandikan. Kanker mata atau nama latin retinoblastoma. Retinoblastoma atau kanker mata paling banyak dijumpai pada anak-anak. Gejala awal yang perlu diawasi adalah adanya bercak putih di tengah mata dan terlihat bersinar bila terkena cahaya, seperti mata kucing. Penglihatan terganggu, mata menjadi juling, dan pada stadium lanjut bola mata menonjol keluar. Faktor umum penyebab utama kanker adalah mutasi genetik pada sel di dalam tubuh. Namun, masih belum diketahui secara pasti apa pemicu mutasi genetik tersebut. Meskipun begitu, terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker. Faktor internal. Mengapa kebanyakan murid kelas 6 menjual sesuatu? Kelas 6 menjual barang, makanan, dan minuman karena kita sedang mengumpulkan uang untuk didonasikan ke anak-anak yang terkena kanker yang seumuran dengan kita. Mereka berada di YKKI atau Yayasan Kasih Kanker Anak Kanker Indonesia. Kita menjual beragam barang dari kartu, gantungan kunci PIN hingga stiker. Kita juga menjual beberapa makanan yang menarik dari es cekek, es mambo, salad buah, jelly hingga kue cookies. Kamu bisa menolong anak-anak kanker dengan membeli minuman dan makanan yang disediakan oleh kelas 6. Target dana untuk proyek ini adalah 1,8 juta di luar pengeluaran untuk pembelian bahan-bahan untuk melukis dan ujroh guru lukis. Dana yang sudah terkumpul adalah 1,8 juta. Dan kekurangan dana untuk ongkos dan ujroh guru melukis. Apakah kamu ada pertanyaan sejauh ini? Silakan langsung ke sesi diskusi aja kalau Bapak atau teman-teman lain mau bertanya. Silakan ya. Terima kasih Fayas, bagus sekali. Ya. Ya, saya mau bertanya. Bagus ini bagus. Pertama, kok milih penyakit kanker tuh dulu gimana ceritanya itu? Kenapa kok milih penyakit kanker? Mungkin karena kebanyakan orang itu kena penyakit kanker dan penyakit kanker itu sangat susah untuk disembuhkan. Makanya Bu Frida dan teman-teman DLL itu memilih untuk membantu kasus kanker di Indonesia. Karena juga banyak orang kan yang kena kanker, seumuran kita juga banyak yang kena kanker. Ya, seperti itulah. Oh, ini Govi ya? Iya. Govi kenal nggak seorang yang memang kena kanker? Apakah dari teman, tetangga, atau? Seumur hidup belum pernah sih. Oke. Tapi pernah dengar ya berarti ya? Ya, pernah dengar banyak anak-anak di Indonesia. Untuk ini ya, untuk saya panggilnya apa nih? Adik-adik atau anak-anakku ini luar biasa. Karena ini saya sangat terkesan jarang orang yang paham bahwa kanker itu adalah penyakit genetik ya, gitu. Tapi tadi jelas banget tadi Fayas tadi menyampaikan bahwa kanker adalah penyakit genetik ya. Jadi memang betul karena ada mutasi gen
Nah, itu bisa memicu terjadinya kanker. Walaupun kita tahu sekarang mutasi genetik itu tidak satu, artinya gini, tidak cukup. Penting dia harus termutasi dulu, tapi tidak cukup. Nah, ini coba sekalian sedikit kuis ya. Ini mungkin ini adik-adik atau anak-anak ya. Saya biasa dengan mahasiswa sih ya, tapi ini luar biasa sama Fatih ini memang. Coba ada yang tahu nggak zat-zat yang bisa menyebabkan mutasi gen apa? Hal-hal yang bisa menyebabkan mutasi gen. Memang belum banyak diketahui secara semuanya, tapi ada yang kita sudah ketahui. Kenapa Pak? Mohon maaf. Coba Ah, diulangi. ya, penyebab mutasi gen. Apa itu? Apakah ada barang Pak, yang Pak bisa? Ahmad, izin saya menyederhanakan pertanyaannya ya Pak Oh ya. ya, boleh silakan. Ya, jadi anak-anak Pak Ahmad Rusdan tuh nanya, zat apa sih yang kalau dimakan itu bikin gen kita itu rusak dan berubah jadi kanker? Kira-kira makanan atau zat seperti apa? Nah, itu teman-teman ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang tahu Saya nggak? hanya tahu yang radioaktif seperti uranium. Wah, uranium. Oke. Ya, betul. Ya, itu memang bom atom ya. Jadi itu contoh yang karena uranium radioaktif kan. Itu di bom atom kan waktu di Jepang kemarin memang betul sekali. Itu gimana ya? Jarang banget sih kan kita nggak ketemu bom atom tiap hari ya. Tapi pernah terjadi betul. Di kota apa dulu masih ingat nggak? Pernah ngambil sejarah nggak dulu? Di kota apa tuh bom atom itu diledakkan? Ada yang ingat nggak? Kenapa? Di kota Di apa? di Indonesia Hiroshima atau dan di luar Nagasaki Indonesia? bukan? Luar negeri dong, di luar negeri. Oh, Maaf, bisa diulangi Pak. yang saya tahu sih Nagasaki dan Hiroshima di Betul Jepang. sekali, Hiroshima Nagasaki. Jadi, korban yang meninggal memang banyak karena kan terbakar ledakan bom atom. Tetapi yang tidak meninggal karena bom atom kan terkena radiasi kan, radioaktif sinar itu. Nah, kalau itu terkena ibu-ibu yang lagi hamil, jadi yang jauh lokasinya jauh dari kota ya, dari pusat ledakan. Tapi karena terkena radiasinya apa yang terjadi? Anak-anak yang bayi-bayi yang masih di kandungan ibu-ibu mereka ketika lahir terkena leukemia gitu ya. Nah, jadi itu suatu dampak memang ya yang mutasi gen yang sangat dahsyat itu memang radioaktif ya. Nah, oke. Tapi tadi Bu Frida juga memberikan itu bahwa makanan-makanan bisa menyebabkan mutasi gen ya. Eh, ada yang tahu nggak mungkin makanan apa? Atau Kurang tahu saya Pak. nggak tahu ya. Ya, ini saya kasih tahu ya, nih ingat-ingat. Karena ini genetik itu memang kerjaan saya. Jadi kalau orang nanya, saya itu ahli apa? Saya bilang saya itu ahli jin. Tahu jin? Tahu jin nggak? Jin. Nah, Tahu. apa itu jin? Apa yo? Jin. Jin setan. Jangan ya, jin setan ya benar. Ya, kalau jin memang bisa berarti itu juga ya, makhluk gaib ya, makhluk halus ya, yang tidak kita bisa lihat. Tapi jin yang saya maksud bukan jin yang itu ya. Makhluk Nah, mutasi jadi jin yang saya maksud itu genetik betul jin. gen. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya kan gen. Bahasa Inggrisnya apa? Jin. Jin, betul. Jadi saya ahli jin, agak panjang jin, bukan jin ya, jin. Nah, jadi ada genetic mutations. Oke. Nah, gini. Jadi setiap makanan yang kita makan itu nanti kenapa sih kita makan supaya dapat energi kan? Nah, ketika energi itu terjadi, kita juga punya sampah. Nah, begitu kita makan ada sampahnya kan? Namanya radikal bebas. Nah, ini nanti kalau nanti lulus SD ya, nanti ke SMP belajar tuh radikal bebas. Itu bisa menyebabkan mutasi gen. Oke. Nah, penangkalnya supaya mutasinya itu jangan terlalu banyak, kita harus banyak konsumsi apa? Buah dan sayur. Ayo, siapa yang nggak suka buah dan sayur? Penting ya buah dan sayur. Kenapa?
karena dia bisa menyerap bisa menyerap radikal bebas. Jadi buah sayur itu banyak antioksidannya, gitu ya. Antioksidan itu penting supaya nanti kalau ada radikal bebas, dia tangkap tuh sama antioksidan sehingga kemungkinan kita termutasi lebih kecil. Ya ini sedikit kuliah nih, luar biasa teman-teman ya, ini ya teman-teman apa nih adik-adik atau anak-anakku ya. Ya, ya siapa tahu nanti kalau udah lulus dari Mafatih, nah, siapa tahu mau jadi ahli jin juga kayak saya boleh ya. Nah, nanti masuk laboratorium ya di universitas gitu ya. Memang penyakit kanker terutama untuk anak-anak jarang yang tahu ya, jarang yang tahu. Adik-adik di sana ya, teman-teman ya, anak-anak SD supaya tahu bahwa kanker anak-anak tuh bisa terkena kanker juga, bukan cuma orang dewasa gitu ya. Dan berita bagusnya biasanya kalau anak-anak terkena kanker itu kemungkinan dia bisa sembuh lebih tinggi daripada orang dewasa gitu ya. Tapi dengan catatan kalau ini ya, kalau terdeteksi dini ya gitu. Jadi makanya kalau ada tadi ya gejala-gejala tadi itu ke dokter ya diperiksa ya supaya bisa segera diobatin gitu ya. Oh, dan semakin banyak yang bisa membantu ya teman-teman kita supaya mereka juga cepat sembuh. Nah, itu bagus tuh idenya itu ada melukis supaya mereka jangan mikirin penyakitnya. Jadi mereka tetap senang dan insya Allah juga jangan lupa doakan mereka ya, doakan teman-teman kita supaya karena apa? Yang menyembuhkan siapa yang menyembuhkan? Ketika aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah. Jangan lupa ya. Nah, itu ada di Quran kan? Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Makanya doanya gimana? Apa yang kita sampaikan ke teman-teman yang lagi sakit, kita doakannya gimana? Syafakilah mungkin. Syafakilah kalau yang sakit laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau yang sakit laki-laki, kita bilangnya Syafakallah. Syafakallah. Wah, keren. Keren ya.